Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya. Ini melanjutkan pelajaran yang tadi, pengertian makrifat. Secara bahasa, makrifat artinya adalah pengetahuan dan pengalaman. Secara istilah, makrifat adalah makom seorang hamba yang telah menempuh manisnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seluruh ibadahnya, hamba tersebut akan merasakan kenikmatan yang belum bisa dirasakan oleh kebanyakan. Dia merasa nikmat menjalankan sholat, merasa nikmat berzikir, dan merasa nikmat di seluruh ibadahnya. Pengalaman keruhanian ini adalah karunia dari Allah, buah daripada mujahadahnya. Hamba tersebut bukanlah orang yang suka mengada-ngada dan banyak berbicara perihal makomnya. Dari zahirnya, hamba ini adalah seorang yang teguh mengamalkan syariat Allah dan dalam batinnya dipenuhi dengan mahabbah dan hati kepada Sang Ilahi. Dari penjelasan ini ada nggak yang lebih inti dari ini kan terlalu panjang ya, terlalu kayak susah dipahami gitu mungkin. Siapa yang bisa? Orang yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk mengetahui hal-hal yang belum orang lain tahu. Bisa jadi. Yang lain mungkin ada? Ya seperti itu. Orang makrifat itu kayak mempunyai kelebihan tersendiri gitu. Dia lebih lebih kayak lebih bisa merasakan nikmatnya, lebih mengenal sama Allah lebih dalam, dan lebih rasa dekat banget sama Allah gitu. Dia diberi kelebihan seperti itu. Terus di sini juga ada dalil-dalil, tapi kayaknya nggak ada Arabnya. Nggak ada ya. Di dalam ilmu ma'rifat, seseorang diajarkan untuk benar-benar menyaksikan kebesaran Allah pada setiap ciptaannya. Maka jika setiap ciptaannya tersebut membuat manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat bagi manusia untuk bermaksiat. Seorang dalam makom makrifat akan melihat bahwa maksiat adalah sesuatu yang sangat keji. Bahkan hamba tersebut menganggap perbuatan makruh jika dikerjakan akan menjadi aib bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang makrifat itu tuh kayak seandainya dia melakukan suatu kesalahan atau berbuat dosa kecil, itu bagi dia sudah aku udah berbuat dosa yang paling kecil banget. Jadi walaupun dia mengerjakan suatu kesalahan yang biasa, tapi menurut dia itu udah paling luar biasa gitu. Kayak aku udah jahat banget, aku kayaknya berdosa banget gitu. Itu orang yang makrifat seperti itu. Jadi dia benar-benar dekat sama Allah gitu. Jadi nggak bisa kayak emang selalu menjalankan perintah Allah. Terus yang kedua, kedudukan makrifat. Kedudukan makrifat dalam ajaran Islam adalah sebagai puncak dari hati yang merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Jadi kedudukan makrifat, yaitu tadi dia mempunyai kelebihan ketika dia beribadah tuh kerasa kayak emang nyentuh banget, bisa khusyuk banget, bisa yang serasa di dekatnya Allah gitu. Kayak bisa yang khusyuk, kayak sholat atau kenapa itu bisa khusyuk. Biasanya kan kalau sholat ada yang diganggu sama temannya, cuman temannya lewat aja bisa ketawa gitu kan ya. Itu orang yang biasa kayak kita gini. Tapi kalau orang yang makrifat itu dia emang mempunyai kelebihan dan emang bisa khusyuk banget ibadah sama Allah. Yang ketiga fungsi ma'rifat. Fungsi ma'rifat dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghayati dan mentafakuri
mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, menghadirkan kenikmatan di dalam beribadah. Yang ketiga, menghindari rasa syukur atas segala cobaan. Yang keempat, menghindari manisnya iman di dalam hati hamba yang beriman. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah sebuah gambaran dari para ulama tentang makom atau tingkatan dari seorang hamba yang beriman dalam perjalanannya untuk wasul atau sampai kepada Allah. Wasul atau sampai kepada Allah maksudnya adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut adalah mutlak keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu-gugat. Para ulama menyebutkan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan bersyariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Keempat hal ini adalah hal yang berurutan dan tidak bisa ditempuh secara acak atau dilewati salah satunya. Jadi seseorang hamba yang beriman itu bisa sampai kepada Allah tadi melalui 4 tadi. Apa aja? Menghayati dan mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, menghadirkan kenikmatan dalam beribadah, menghadirkan rasa syukur atas segala cobaan, menghadirkan manisnya iman di dalam hati hamba yang beriman. Ya, benar banget. Coba sih, ada yang bisa ini nggak? Pengen dapat contoh satu-satu dari kalian. Yang pertama, menghayati dan mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti apa contohnya? Katakan. Menghayati dan mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Satu aja. Diberi cobaan. Iya. Kayak menghayati Gimana? Ayo. keindahan ya dunia. Kayak menghayati gunung. Kayak menghayati ciptaan ya. ini. Ya, kayak alhamdulillah ya Allah, kebesaran Allah, mau Allah kayak gitu-gitu ya. Terus yang kedua, menghadirkan hikmah di dalam beribadah. Apa contohnya? Ibadah rasanya nikmat. Contohnya jangan kayak gitu aja, kayak lagi ngapa, lagi kena nikmat apa, terus kayak gimana cara bersyukurnya kepada Allah. Nikmat dalam beribadah, contohnya apa? Ya sekarang ini apa? Belajar. Bukan. Ramadan. Ya, nikmat puasa kan gitu ya. Nikmat puasa, kita menahan puasa dari pagi, menahan lapar, terus maghrib itu udah buka. Itu suatu nikmat yang masya Allah gitu kan. Hanya kita yang beragama Islam yang merasakan ini. Terus yang selanjutnya, menghadirkan rasa syukur atas segala cobaan. Contohnya, kalau diberi cobaan harus tetap bersyukur. Kayak gimana contohnya? Kayak seumpama dikasih cobaan Kecelakaan. Jangan kecelakaan. Yang kayak seumpama cobaan Rumahnya terbakar. Kayak lagi jalan tiba-tiba sandung, itu latahnya gimana kira-kira? Astagfirullah. Bener ya, gitu latahnya ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Oh iya lah. Terus yang selanjutnya, menghadirkan manisnya iman di dalam hati hamba yang beriman. Contohnya gimana? Menghadirkan manisnya iman. Tetap kayak walaupun ada godaan yang buruk nggak terpengaruh. Terus habis itu iman kita jangan sampai goyang. Kalau seumpama ya contohnya kayak puasa kayak gini, jangan sampai ngelihat anak kecil lagi makan es krim di jalan tiba-tiba pengen atau ngambil es krimnya. Ini tadi ngeluk gitu. Enggak. Nah kalau kalian itu ya nggak apa-apa. Saking kepingin. Gelas tuh buat padahal gelas ya. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ada. Udah paham ya? Paham. Ya udah kalau gitu cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan.